Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya, rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka, dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini." Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat bangkangannya, dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tenteram, damai dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang, indah bentuk buahnya, dan lazat rasanya. Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa, dan dilanggarlah larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu, dan memakan dari buahnya, dan tidakkah aku telah ingatkan kamu, bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata?" Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, sadarlah ia bahwa mereka telah terlanggar perintah Allah, dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar. Seraya menyesal berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan telah melanggar perintah-Mu, karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami." Allah telah menerima tobat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan, hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis, sehingga terjerumus menjadi mangsa hujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah, dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis, dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di surga telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah. Hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan ridha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam, memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah kepada mereka, "Turunlah kamu ke bumi, sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan." Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya, dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya, berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain, saling bunuh-membunuh, aniaya-menganiaya dan tindas-menindas, sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia, jalan yang menuju kepada ridhanya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.
Al-Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 30 hingga ayat 38 dan surah Al-A'raf ayat 11 hingga 25. Kisah Nabi Adam dan Hawa mengandung pelajaran berharga. Meskipun para malaikat sempurna dalam beribadat, mereka tidak memahami hikmah ciptaan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Manusia, meski diberi kecerdasan, tetap rentan terhadap kelemahan seperti lalai dan hilaf. Nabi Adam, meski tinggal di surga, tidak terhindar dari sifat manusiawi yang lemah, seperti melupakan peringatan Allah dan terjebak dalam tipu daya iblis. Pelanggaran pertama oleh manusia menunjukkan bahwa bahkan yang sempurna pun bisa hilaf. Namun, pelajaran besar adalah tentang ampunan dan taubat. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa, mengajarkan bahwa rahmatnya meliputi segala dosa, kecuali syirik, sombong dan congkak, seperti yang dilakukan oleh iblis, membawa kerugian dan kebinasaan. Kesombongan iblis terhadap Nabi Adam menyebabkan pengucilan dan laknat hingga hari kiamat. Oleh karena itu, pesan kesederhanaan, taubat, dan tawakal sangat penting dalam hidup manusia.